Perkenalkan, nama saya Handaru Aryo Seto yang akan menuntun kita melalui rangkaian acara hari ini sebagai Master of Ceremony. Izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa hormat yang tinggi kepada Bapak Wahyu Febrianto, Snerkom MT, dosen program studi manajemen informatika, jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Jember. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat yang menyentuh hati kepada kita pada kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita intip susunan acara kita yang menarik pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan oleh MC, acara yang kedua penyampaian materi oleh Bapak Wahyu Febrianto, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang keempat pembacaan doa, acara yang kelima diisi oleh sesi dokumentasi, dan acara yang terakhir penutupan. Selanjutnya, mari kita awali acara dengan mengaturkan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Hadirin sekalian, beliau adalah Bapak Wahyu Febrianto, seorang dosen di Departemen Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Dengan latar belakang akademik yang gemilang, beliau telah meraih gelar master di bidang teknik elektro dengan fokus pada informatika dan komunikasi dari Universitas Brawijaya, serta sarjana teknik informatika dari Politeknik Negeri Jember. Tak hanya aktif di dunia akademik, beliau juga seorang AI engineer di PT Supergiga Generasi, serta pernah berkiprah sebagai full stack web developer dan web programmer di berbagai perusahaan teknologi. Di bidang penelitian, beliau telah menerbitkan berbagai jurnal dan konferensi internasional. Salah satunya adalah penelitian terkait deteksi objek menggunakan teknologi deep learning dan UAV. Keahliannya mencakup PyTorch, OpenCV, TensorFlow, serta berbagai teknik pemrograman dan machine learning lainnya. Beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai forum akademik dan profesional, membagikan wawasan seputar analisis sentimen, web scraping, hingga keamanan cyber. Dengan segudang prestasi dan pengalaman, beliau menjadi salah satu pakar yang patut kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan penuh antusias Bapak Wahyu Febrianto. Kepada beliau, kami persilahkan. Thank you for nice introduction. Can you hear my voice? Bisakah Anda dengar suara saya? Halo, Ya Pak, suara Bapak terdengar jelas ya? jelas. Oke, Oke, saya izin untuk share screen ini ya. Oke, mungkin share screen kelihatan, Mas, Mbak. Kelihatan Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin saya sebagian belum kenal saya karena saya baru jadi dosen di awal tahun 2024 ya, di Januari gitu. Dan eh, saya juga mengajar di semester-semester yang bukan semester-semester rendah gitu, akan tetapi di semester yang semester 6 semester yang tinggi gitu. Jadi mungkin adik-adik yang juga belum mengenal saya. Jadi saya Wahyu Febrianto. Terima kasih tadi sebenarnya udah diperkenalkan. Saya coba memperkenalkan lagi. Saya sebenarnya sama seperti Anda, yaitu saya alumni dari Politeknik Negeri Jember dan saya juga melanjutkan S2 di 2024 awal Januari hingga sekarang. Secara konsisten, mungkin ketika saya baru masuk D3 dulu, ketika saya D3, saya udah mempelajari tentang artificial intelligence yang berawal dari melanjutkan studi S2 di Universitas Brawijaya. Dari sana saya mulai batan, khususnya adalah deep learning. Itu ini sekilas publikasi dari saya. Oke, ya, diskusi santai aja gitu. Kita diskusi santai aja tentang learning dan juga deep learning gitu. From traditional machine learning to deep learning in visual tasks gitu. Jadi kita coba pahami apa itu AI, machine learning, dan juga deep learning. Dengan fokus dari teknik tradisional machine learning yang amat tergantung pada teknik learning yang memiliki suatu arsitektur amat dalam. Dan kali ini kita coba akan berfokus di tugas visual gitu. Oke, sebenarnya kalau kita amati gitu dalam 5 tahun terakhir bahwasanya teknologi kecerdasan buatan itu di dalam pencarian Google Search dia semakin menaik gitu, dia semakin menaik. Ini artinya bahwasanya banyak eh, individu-individu manusia di luar sana yang mencari tentang informasi-informasi tentang yang berkaitan dengan kecerdasan buatan.
dibandingkan dengan yang berkaitan dengan virtual reality, data science, Laravel, and also big data gitu. Tak hanya itu juga, machine learning ini juga meningkat juga gitu, semakin meningkat hingga dari tahun ke tahun hingga saat ini gitu. Jadi bidang ini merupakan bidang yang besar di berbagai domain industri. Hal ini juga buktikan bahwasanya banyak suatu news atau berita about machine learning, deep learning dan lain sebagainya. Dan kalau kita tahu bahwa kita tidak pasti kita tahu dengan tiga Geoffrey Hinton dan also Yann LeCun sebagai tahun 2012 tiga orang ini mendapatkan suatu penghargaan yang disebut sebagai Turing Awards gitu. Banyak orang mengacu bahwasanya Turing Award itu adalah merujuk pada Nobel Prize di bidang computing gitu. Itu disebut sebagai Turing Awards. Tak hanya itu juga, hal yang mengejutkan bahwa Geoffrey Hinton, salah satu yang mendapatkan Turing Award, baru saja mendapatkan suatu hadiah Nobel gitu, di mana menemukan dan membuat suatu mesin itu dapat belajar dari artificial neural networks, especially deep learning gitu, atau dengan jaringan saraf yang dalam gitu. Oke, saat ini apa yang ingin saya diskusikan dengan Anda semua, yaitu saya belajar dari ketika saya mengajar mata kuliah sistem cerdas, bahwasanya banyak adik-adik mahasiswa atau mahasiswi, mereka bisa menerapkan suatu aplikasi, mereka bisa membuat suatu aplikasi yang kira-kira itu adalah bisa dibilang advance untuk anak di S1, S1 gitu. Akan tetapi mereka ketika saya tanyakan, mereka tidak atau belum memahami konsep-konsep dasar dari teknologi, dari teori-teoritikal dasarnya seperti apa. Alih-alih mereka paham, mereka nampaknya hanya mengikuti following tutorial from internet gitu. Nah, di sini saya hanya coba untuk berdiskusi tentang aspek-aspek teoritikal tentang artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Dan khususnya yang kedua nanti saya akan berbicara tentang deep learning dan aplikasinya untuk bidang computer vision atau visual task hingga diakhiri pada kesimpulan. Kita lebih banyak diskusi saja ya untuk hari ini gitu. Untuk apa kegiatan hari ini. Oke. Sebelum itu kita masuk pada artificial in general, artificial intelligence secara umum sebenarnya kecerdasan buatan itu gitu. Penting untuk memahami definisi atau istilah dari kecerdasan buatan itu. Kita dapat amati bersama bahwasanya pada gambar yang tertera di depan, sebelah kiri ini merepresentasikan suatu otak manusia gitu. Our brain gitu. Merepresentasikan kepala kita gitu sebagai manusia. Dan yang sebelah kanan ini merepresentasikan suatu mesin gitu, digital brain gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia, kita sudah diberkahi yang namanya intelijen. Kita diberkahi yang namanya intelijen. Contoh halnya, Anda saat ini yang memperhatikan acara diskusi saat ini, Anda tahu tujuan Anda itu apa saat ini, gitu. Dan apa yang dibahas yang di sebuah layar yang ada di depan Anda, gitu. Atau bagaimana kita bisa mempersepsikan tentang dunia, tentang objek yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita juga bisa mengerti antar satu human and another human gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari intelijen dan kita sebagai manusia kita diberkahi yang namanya intelijen itu sendiri gitu. Dan lalu apa yang disebut sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini? Jadi kecerdasan buatan bisa dikatakan bahwa kalau mengacu pada yang dikatakan oleh Hawkland pada 1985 di- ini merupakan suatu the suatu usaha gitu, suatu usaha untuk membuat mesin itu dapat berpikir. Jadi, usaha untuk membuat mesin itu dapat berpikir. Artinya, kita berusaha membuat mesin itu dapat meniru segala hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Itulah yang disebut sebagai artificial intelligence secara definisi. Oke, saya lanjutkan pada berikutnya, yaitu tentu, kecerdasan buatan ini sudah banyak diterapkan di dalam dunia nyata. Secara empiris sudah terbukti bahwasanya eh, tim riset dari DeepMind dia menggunakan reinforcement learning yang melatih suatu model berdasarkan teknik-teknik penguatan. Nah, dia meluncurkan suatu em, game yang dapat bermain game Go, yaitu yang disebut sebagai AlphaGo. Dan
ini menunjukkan suatu bukti empiris bahwasanya eh, mesin itu saat ini mampu gitu lebih unggul dalam eh, menyelesaikan permainan game gitu. Salah satunya dia mampu AlphaGo ini mampu mengalahkan Lee Sedol. Lee Sedol ini adalah seorang juara dunia di permainan game Go gitu. Dan ini berdasarkan yang dipublikasikan pada Nature di Citation 1 ini. Nah, dan selanjutnya kita sebenarnya entah kita memikirkan atau kita tidak memikirkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya artificial intelligence gitu. Dan kita banyak dibantu dengan adanya teknologi ini gitu. Dan sayangnya saya amati terkadang kita hanya menggunakan saja, tapi kita tidak memikirkan gitu bahwasanya kita sebenarnya tanpa sadar kita menggunakan teknologi itu. Alangkah baiknya dengan adanya acara diskusi ini kita dapat bersama gitu. Kita pelajari, kita renungkan untuk mendapatkan suatu pemahaman sehingga sampai kepada arah wisdom dalam penggunaan teknologi artificial intelligence. Dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah di dalam smartphone kita. Seperti eh, kita dalam menerjemahkan suatu bahasa gitu dari bahasa Indonesia atau English misalkan kita kan amat terbantu gitu kita dengan adanya itu satu orang yang tidak bisa mengerti bahasa orang yang di belahan dunia yang lain dengan adanya Google Translate kita pun dapat berdiskusi. Salah satu contohnya adalah ketika saya kemarin berkomunikasi dengan profesor dari Kyushu Institute of Technology di Jepang. Ya, kemarin ketika saya menulis email, saya memang terbiasa, terkadang saya melatih diri saya untuk menulis dalam bahasa Inggris gitu. Saya menulis dalam bentuk bahasa Inggris. Akan tetapi terkadang saya ada suatu fase di mana saya tidak menemukan kosakata. Nah, dengan adanya Google Translate, ini amat membantu saya pada saat saya menuliskan suatu pesan email gitu. Nah, dan tak hanya Google Translate aja gitu. Dan sebenarnya ketika kita menggunakan kamera kita melakukan suatu deteksi otomatis itu juga merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan itu sendiri. Dan di sisi lain, apabila kita mengarah kita ke bidang industri, kalau Anda mengikuti suatu berita bahwasanya banyak eh, industri-industri di luar negeri itu sudah banyak menggunakan robot untuk membantu manusia gitu, membantu manusia misalkan untuk mengangkat barang sebagaimana yang tertera pada gambar di depan ini. Dan selain itu, teknologi AI ini juga banyak diterapkan untuk climate gitu, untuk eh, apa? Untuk climate modeling gitu. Dan tentu saja yang secara umum mungkin tidak asing di kepala Anda yaitu adanya self kendaraan yang bisa berkendara secara otonom. Jadi salah satu yang tertera di dalam gambar paling bawah ini. Nah, sebelum itu mungkin dengan adanya gambaran teknologi-teknologi ini mungkin adik-adik eh, tidak ada yang persepsi di luar sana bahwasanya teknologi terkadang dengan adanya AI ada yang berpendapat bahwa akan menggantikan manusia. Tidak, tidak, Mas, Mbak. Kenapa demikian? Kalau kita sebagai orang teknologi, kita mengerti apa itu definisi dari teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya, saya kembali ke ini ya, definisi dasar teknologi. Jadi teknologi itu sebenarnya kan adalah suatu produk yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia gitu. Dia adalah suatu seni yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia. Artinya di sana untuk membantu manusia tentunya walaupun adanya kecerdasan buatan ini juga fungsinya adalah untuk membantu manusia. Namun yang menjadi problem adalah apabila Anda berpersepsi yang tidak-tidak, biasanya secara umum adalah ketidakmampuan dalam menggunakan teknologi itu. Oleh karena itu, pemahaman akan teknologi-teknologi yang advance pada saat ini salah satunya adalah artificial intelligence itu amat penting gitu. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya coba kita pahami gitu. Kita sebagai manusia kita mudah dalam memahami atau melihat suatu objek-objek yang ada di dalam dunia nyata atau di sekitar kita gitu. Lalu bagaimana pertanyaannya? Kalau AI itu melihat suatu objek atau mengenali suatu bahasa dan lain sebagainya. Nah, saya beri contoh seperti ini. Kita kita bersama kita bisa amati bahwasannya ini adalah
kita sebagai manusia kita bisa mengamati bahwa ini adalah gambar seorang anak kecil yang mungkin very cute, mungkin lucu gitu. Dia sedang lihat, dia sedang memandang suatu makanan di sini, suatu makanan, dan di sini ada objek gelas dan lain sebagainya. Dan di background dia terdapat nampaknya ada di dalam suatu, ada di sekitar perkebunan gitu. Kita sebagai manusia gitu, kita mudah untuk memahami apa yang ada di sekitar kita gitu. Kita sudah diberkahi intelijen itu sendiri. Lalu bagaimana dengan mesin gitu? Sebenarnya mesin melihat segala yang ada di sekitar kita itu berdasarkan angka, Mas Mbak. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa perjuangan seorang ilmuwan-ilmuwan dan peneliti di bidang kecerdasan buatan yaitu membuat suatu em, saya sebutnya digital brain yang mampu untuk mengenali suatu objek-objek yang ada di dalam dunia nyata ini gitu. Dan tentunya beliau apa menemukan suatu pattern pola-pola dari suatu data-data yang bersifatnya numerical. Jadi seperti inilah ketika eh, AI itu melihat suatu apa yang merepresentasikan suatu data di dunia kita gitu. Dan ini juga dijelaskan oleh Andre Karpati. Andre Karpati ini mantan Chief Director of AI in Tesla. Jadi dia adalah dulunya mahasiswa dari Stanford University, PhD di bawah bimbingan Profesor Veli. Beliau menginterpretasikan bahwasanya ketika ada objek iguana gitu, ada objek apa ya? Ini kadal atau iguana ya. Katakanlah ini adalah iguana gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia kita bisa menebak bahwa ini adalah suatu iguana gitu. Nah, dan ternyata tapi kalau mesin itu dia melihatnya sebagai bentuk-bentuk yang sifatnya adalah numerik. Jadi seperti itu. Nah, di sanalah eh, perlu kita untuk mengolah data-data numerik ini. Lalu sebenarnya teknik-teknik apa yang dapat kita gunakan untuk mengolah data-data numerik ini gitu. Sebenarnya itu terjawab yaitu bagaimana AI itu sebenarnya bekerja gitu. Bagaimana sebenarnya kecerdasan buatan itu bekerja. Saya di sini merepresentasikan suatu environment gitu, sesuatu yang ada di lingkungan kita gitu di di mana kita hidup, di mana kita tinggal di dunia ini gitu, environment gitu. Dan di sini ada suatu sensor dan aktuator gitu. Di mana sensor ini fungsinya adalah untuk memahami apa yang ada di dalam suatu lingkungan kita gitu. Apa yang ada di dalam lingkungan kita. Sorry. Apa yang ada di dalam lingkungan kita gitu. Dari sini nanti sensor ini dia akan mengcollecting data yang ada di dalam lingkungan kita, di dalam dunia kita gitu. Dari data-data ini nanti akan diproses melalui artificial intelligence hingga suatu artificial intelligence atau algoritma-algoritma tertentu yang akan kita bahas berikutnya, dia akan melakukan suatu eh, pengenalan pola-pola, pattern-pattern dari suatu data yang diinputkan dari sensor. Sehingga nantinya dia akan membuat suatu fungsi atau suatu komen kepada suatu aktuator sehingga aktuator ini nanti akan bisa bertindak terhadap suatu lingkungan gitu. Sebagai ini adalah AI gitu. Kita sebagai manusia, kita kan juga sebenarnya punya sensor. Kita punya sensor gitu. Apa itu sensor kita? Ya, misalkan indera kita. Kita bisa kita bisa melihat kita melihat dunia di sekitar kita. Kemudian tentu kita diberkahi suatu brain, otak, di mana kita bisa dari input indera kita bisa diolah dengan otak kita, kemudian kita melakukan suatu tindakan, gitu. Nah, dan sebenarnya AI itu juga seperti ini, gitu. Dia melalui suatu inputan indera atau melalui yang direpresentasikan sebagai sensor, kemudian diproses ke AI atau suatu algoritma nantinya sehingga nantinya dari algoritma ini belajar dari data yang diinput kalau oleh sensor nanti dia akan masuk ke dalam dia akan membuat suatu perintah decision atau komen yang nanti bisa dilakukan oleh aktuator. Lalu gimana Pak? Kalau misalkan punya indera keenam, wah gitu. Tentu kalau punya indera keenam tentu sensornya lebih banyak lagi kan seperti itu.
Kalau inderanya banyak, ya berarti sensornya lebih banyak lagi, kan gitu. Jadi itu bagaimana AI itu bekerja. Oke, sebenarnya coba kalau kita ingat lagi, artificial intelligence, Anda mungkin sering mendengar istilah yang disebut sebagai artificial narrow intelligence atau artificial general intelligence. Jadi Anda tidak perlu bingung, sebenarnya artificial narrow intelligence ini suatu AI yang dapat mengambil eh, ya sorry, suatu AI yang dapat melakukan suatu spesifik task. Jadi dia unggul dalam mengerjakan suatu task yang spesifik. Misalkan seperti smart speaker dan self-driving car, web search, AI in farming, and factories. Akan tetapi kalau AGI ini dia suatu AI yang dapat melakukan apa yang segala hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, ini adalah kalau Anda mendengar istilah-istilah di AI, jadi jangan jangan bingung gitu. Jadi istilahnya itu seperti ini, seperti dua apa artificial narrow intelligence and also artificial general intelligence. Oke, sebenarnya pemahaman istilah-istilah ini amat penting, Mas, Mbak. Ini perlu-perlu Anda ketahui juga bahwasanya eh, artificial intelligence ini adalah suatu bidang atau ilmu yang atau segala usaha gitu untuk membuat suatu mesin itu dapat meniru segala hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Ingat, secara garis bawah saya menuliskan segala hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Tentu AI ini dia ibaratkan suatu payung yang menaungi banyak bidang gitu. Salah satunya adalah machine learning. Machine learning ini kita membuat suatu mesin itu belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dari machine learning ini adalah subfield of artificial intelligence. Jadi ketika Anda mendengar suatu istilah-istilah di luar sana, ketika Anda browsing di internet ataupun berdiskusi dengan rekan-rekan Anda jangan bingung gitu. Jadi AI itu ibaratkan suatu payung yang menaungi berbagai macam ilmu. Dan salah satunya ada yang namanya machine learning gitu. Dan machine learning ini memiliki subfield lagi yang namanya deep learning atau suatu algoritma yang terinspirasi bagaimana otak itu bekerja gitu. Terinspirasi subfield dari machine learning, tapi dia terinspirasi bagaimana otak kita itu bekerja gitu. Otak terinspirasi dari otak itu bekerja. Itu perlu diingat. Kemudian mungkin di luar sana Anda mendengar istilah yang disebut sebagai generative AI. Ini adalah generative AI, ini adalah suatu AI yang bisa membuat suatu konten, Dan kenapa saya meletakkan generative AI ini adalah di dalam sebuah deep learning karena banyak algoritma-algoritma di dalam yang dihasilkan oleh generative AI itu menggunakan pendekatan-pendekatan deep learning atau algoritma-algoritma deep learning seperti halnya transformer seperti GPT itu diperoleh dari di baliknya itu ada transformer dan juga DeepSeek akan tetapi pelatihan antara GPT dan juga DeepSeek itu yang membedakan di mana DeepSeek itu menggunakan teknik reinforcement learning gitu. Saya tidak akan detail ke generative AI untuk di di diskusi kali ini. Kita akan lebih banyak detail kepada deep learning, machine learning, dan juga computer vision. Lalu apa? Ada istilah lain yaitu apa yang disebut sebagai computer vision. Mudahnya kita dapat definisikan bahwa computer vision ini adalah teaching machine untuk bisa melihat. Kita mengajarkan mesin untuk bisa melihat, gitu. Yang lain yaitu natural language processing atau yang disebut sebagai NLP. Kita mengajarkan mesin untuk dapat memahami suatu bahasa, mengajarkan mesin untuk dapat memahami suatu bahasa. Dan ada yang lain yaitu ada yang disebut sebagai robotik, gitu. Dan kenapa Pak, misalkan computer vision ini beririsan dengan eh, deep learning dan juga generative AI? Computer vision, kalau Anda menggunakan algoritma yang ditemukan oleh Joseph Redmond, yaitu You Only Look One, dia dia algoritmanya di balik itu dia menggunakan algoritma deep learning, gitu, di mana gabungan antara yang terdiri dari berbagai macam arsitektur, backbone, dia bisa menggunakan FGG16 atau Darknet 53, dan juga ada yang HERT untuk deteksi layar. Itu untuk kasus-kasus deteksi objek. Nah, dan kenapa dia juga
eh, berkorelasi dengan generative AI. Kalau misalkan Anda tahu yang namanya multimodal, multimodal di mana Anda hanya menginputkan suatu prompt, kemudian dari sana Anda dapat menghasilkan suatu image. Itu salah satu korelasi antara computer vision and generative AI gitu. Dan di sisi lain, tentu Anda tidak asing dengan ya, natural language processing, dia berkorelasi juga dengan generative AI, di mana ada aplikasinya yang disebut sebagai generative apa GPT dan juga DeepSeek yang lagi eh, booming pada saat ini aplikasi-aplikasi di industri. Oke, selanjutnya saya rasa Anda memahami istilah-istilah ini. Selanjutnya kita coba memperdalam lagi tentang machine learning gitu. Apa sih sebenarnya machine learning itu? Kita coba ambil definisi dari Arthur Samuel gitu. Di pada tahun 1959, machine learning is the field of study that give computer the ability to learn without being explicit programmed. Jadi, machine learning itu adalah suatu bidang studi yang memberi komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Apa artinya yang dimaksud oleh Arthur Samuel? Jadi, kalau Anda yang mempelajari bahasa pemrograman, kalau Anda mempelajari bahasa pemrograman, dalam Anda menyelesaikan satu taks atau tugas, misalkan kita ambil satu taks, yaitu spam filter. Kita mudahnya kita ingin membangun suatu aplikasi, kita ingin membangun suatu aplikasi yang mana aplikasi itu dapat mempelajari atau membedakan mana yang spam dan mana yang bukan spam. Katakanlah datanya itu adalah melalui email nantinya. Kalau Anda sebagai seorang programmer, ini menggunakan paradigma tradisional programmer, tentu apa yang Anda lakukan pertama? Yang Anda pertama lakukan yaitu Anda akan melakukan suatu observasi. Misalkan Anda cek email, Anda melakukan observasi. Misalkan katakanlah ada 10 email yang masuk. Anda melakukan observasi email pertama, Anda observasi email pertama, Anda tentukan, oh ini adalah email yang terkandung sebagai spam. Dari observasi itu, Anda akan membuat suatu program. Anda akan lanjut dalam membuat suatu program. Dari program ini, nanti komputer akan menghasilkan suatu output. Nah, ternyata ada email lagi masuk, gitu. Katakanlah email yang kedua, kalau Anda sudah memiliki 10 data sebelumnya. Email yang kedua, Anda periksa lagi di di Gmail gitu. Oh, Anda apa periksa bahwa ini masuk ke dalam bukan spam. Anda bikin program lagi. Anda akan melakukan itu secara terus-menerus sebagai seorang programmer. Dan tentunya proses-proses ini proses yang membosankan. Bisa dikatakan adalah proses yang membosankan gitu. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan machine learning gitu? Kita menggunakan machine learning. Kalau kita menggunakan machine learning, kita sudah memiliki input dan kita memiliki output, kita masukkan ke dalam suatu komputer, nanti komputer akan menghasilkan suatu program. Apa artinya di sini? Artinya yang saya maksud di sini input ini merujuk pada suatu label dari dataset. Kalau itu adalah kasusnya supervised learning, label, label. Kemudian, sorry, input ini adalah suatu eh, apa dataset yang merupakan suatu variabel-variabel, kemudian output ini adalah labelnya. Eh, Output ini adalah suatu labelnya. Kemudian inputnya ini adalah suatu apa? Outputnya ini label atau kelasnya, kemudian inputnya ini adalah suatu parameter yang menentukan suatu kelas dalam suatu dataset kalau apabila dimasukkan ke dalam kasus supervised learning gitu. Kemudian komputer ini suatu algoritmanya, algoritma, algoritma, algo. Nah, ketika nanti Anda menggunakan algoritma ini, menggunakan apa algoritma-algoritma dalam machine learning, nanti dia sudah akan belajar dari labelnya dan atau suatu apa keputusan. Seperti itulah kalau kalau Anda menggunakan machine learning gitu. Oke, saya lanjutkan. Dan apa bedanya sebenarnya machine learning dengan human learning? Sebenarnya kita ambil beberapa aspek. Di sini contoh 3 aspek. Kalau sebagai manusia, itu aspeknya data structure-nya itu kan disimpan dalam otak kita sebenarnya, di our brain gitu. Sebenarnya kalau di dalam suatu komputer, dia tersimpan
di hard disk, CPU, atau RAM. Kemudian dalam proses belajarnya, dia secara proses abstraksi, kalau manusia itu akan menghubungkan antara hubungan neuron terhadap neuron yang lainnya di dalam otak kita gitu. Akan tetapi kalau komputer dia menggunakan persamaan matematik dan juga berdasarkan rule yang sudah ditetapkan. Kemudian dalam aspek generalisasi, generalisasi ini adalah nantinya kemampuan kalau sebagai manusia adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu yang belum kita ketahui gitu. Gitu. Atau kita sudah get knowledge gitu. Tapi kalau dalam aspek generalisasi nantinya kalau manusia itu masih saat ini masih belum dapat dipindahkan gitu. Tapi kalau di komputer itu dapat dipindahkan menggunakan salah satu teknik yaitu yang disebut sebagai transfer learning gitu. Oke, saya lanjut gitu. Bagaimana sebenarnya machine learning itu belajar gitu. Ini juga saya berangkat ketika saya mengajar di kelas sistem cerdas. Kadang saya tanyakan eh, apa bedanya, sebenarnya bedanya supervised, unsupervised, dan lain sebagainya. Kadang ada sebagian yang belum mengetahuinya. Kita coba bahas bersama gitu. Sebenarnya machine learning itu dia terdiri dari berbagai macam cara untuk belajar. Yang salah satunya adalah supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning, dan ada yang juga namanya reinforcement learning gitu. Ada yang bisa bantu saya mungkin, audien? Apa apa itu supervised learning, apa unsupervised learning, dan reinforcement learning? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Oke, oke. Sebenarnya supervised learning ini mudahnya dia adalah datanya kalau kita punya data itu didorong oleh label. Datanya ada labelnya gitu. Dia didorong oleh task driven gitu. Dia berdasarkan task gitu. Di mana tasknya ini yang disebut sebagai label gitu. Jadi dia memprediksi next value. Kemudian di supervised learning ini terdapat dua teknik yang disebut sebagai classification dan juga regression. Apa bedanya? Kalau di klasifikasi ini kelasnya dataset di dalam suatu kelas itu datanya true and false gitu, binary gitu atau juga bisa multi kelas gitu. Misalkan Anda ingin membedakan antara bedanya anjing dan kucing. Tentu Anda punya gambar anjing dan gambar kucing dan di sana ada kelasnya yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena supervised learning kelasnya sudah ditentukan dalam aspek data. Bagaimana Pak kalau misalkan eh, regression ini adalah salah satu algoritma di machine learning, di supervised learning, di klasifikasi. Bagaimana Pak kalau tugasnya itu adalah regression? Kalau regression itu datanya sifatnya adalah continuous. Misalkan harga rumah itu sifatnya continuous gitu. Tinggi badan dan lain sebagainya itu continuous. Dan salah satu algoritmanya adalah linear regression. Ini, Pak, adalah linear regression, logistic regression, dan kita juga bisa menggunakan SVM itu sebagai tugas-tugas regresi gitu. Dan bagaimana Pak kalau unsupervised learning? Kalau unsupervised learning ini sebenarnya dia datanya itu tidak ada labelnya. Dia sering disebut sebagai data driven. Nah, dari si di unsupervised learning ini salah satu tasknya adalah clustering. Jadi kalau misalkan Anda akan mengajarkan suatu mesin, Anda punya berbagai macam peta dataset. Nah, di data-data ini mesin itu nggak tahu dia masuk kategori apa. Tapi dia akan melakukan suatu cluster. Dia akan belajar dari datanya sehingga dia dapat melakukan klasterisasi nantinya. Klasterisasi ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari pattern-pattern dari data. Dia mengelompokkan berdasarkan patternnya, berdasarkan ciri-cirinya gitu. Sehingga ciri-ciri yang paling dekat, nah itu dia bertanda bahwa dia masuk ke dalam kelompoknya. Itu adalah clustering. Itu salah satu algoritmanya seperti K-means dan lain-lain. Bagaimana kalau reinforcement learning? Kalau di RL, dia sebenarnya belajar berdasarkan kesalahan. Dia seperti eh, dia belajar kita biasanya ini banyak diterapkan di bidang robotik. Di robotik itu kalau misalkan ini sebagai ilustrasi, ini sebagai ilustrasi ini tidak jalan. Sebagai ilustrasi kalau misalkan di reinforcement learning itu dia
akan belajar secara terus-menerus. Dia akan belajar berdasarkan reward. Misalkan gini, kalau kita ingin membuat suatu mesin yang dapat memegang gelas gitu, mampu untuk memegang gelas ke atas dan ke bawah. Mungkin yang pertama mesin itu dia akan megang pertama dan jatuh. Nah, nanti dia akan dapatkan reward gitu. Dan dia belajar lagi dari itu. Sehingga dia sudah bisa ngangkat agak ke atas, kemudian jatuh lagi gitu. Kemudian dia dapat reward, dia belajar secara terus-menerus gitu. Hingga sampai pada titik optimum dari sanalah nanti itu akan selesai gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini sebenarnya yang akan saya diskusikan amat banyak. Oke, sebenarnya machine learning itu bekerja. Sebenarnya kita berdasarkan dari data mentah gitu. Kemudian dari data mentah, kita perlu melakukan suatu proses pre-processing. Salah satunya adalah proses feature extraction dan juga exploration of data gitu. Jadi ada proses-proses yang disebut sebagai handcrafted feature di sini. Handcrafted feature itu artinya data kita itu masih perlu dinormalisasikan gitu secara manual. Artinya seperti itu. Dan nantinya sudah melalui proses pre-processing, jadi di proses ini adalah proses pre-processing, nanti data itu bisa dibagi menjadi data training and also data test. Data training ini digunakan untuk melatih algoritma. Sementara data test nantinya ini digunakan untuk me- menguji atau mengevaluasi suatu algoritma yang sudah melalui proses training gitu untuk mendapatkan suatu predictive model kalau di machine learning seperti itu. Dan tentunya yang perlu Anda ingat bahwasanya ketika model Anda sudah belajar dan melalui proses evaluasi, Anda perlu melakukan suatu evaluation dari performa dari modelnya. Anda bisa menggunakan metrik. Salah satunya kalau Anda menggunakan supervised learning yang dapat Anda gunakan adalah confusion metric gitu. Oke, selanjutnya ini adalah satu masalah-masalah yang biasanya muncul ketika Anda melatih algoritma machine learning atau deep learning gitu. Yaitu masalah adalah overfitting, underfitting. Overfitting dan underfitting. Jadi apa sebenarnya overfitting? Jadi overfitting kalau saya definisikan adalah kesenjangan antara proses training dan juga proses validasi. Di mana ketika proses trainingnya Anda bagus, akan tetapi ketika pada proses generalisasi itu akan semakin menaik dan lossnya akan semakin meningkat gitu. Itu disebut sebagai overfitting. Dan underfitting ini suatu fenomena di mana apabila model Anda itu belajar, model Anda itu belajar, dia gagal melakukan training dan juga gagal mempelajari pattern-pattern dari data ketika proses training. Ya, jadinya biasanya seperti ini gitu. Dan ketika yang optimum ini bisa berada di tengah sini. Jadi Anda ketika melakukan suatu training algoritma, nantinya dia terus menaik, katakanlah yang proses validasi, nanti Anda jangan diteruskan kalau sudah seperti itu. Anda bisa berhenti di sini. Ini adalah yang bisa katakan sebagai yang optimum. Oke, saya lanjut. Saya masuk ke deep learning saat ini. Oke, sebenarnya di deep learning gitu, kita masuk ke deep learning, kita kan terus seperti yang saya katakan tadi bahwasanya dia terinspirasi di bagaimana eh, otak atau struktur-struktur dari yang ada di dalam suatu otak gitu. Di Dia terinspirasi di dalam suatu apa yang ada di dalam otak yang saling terkoneksi antar satu dan yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau ini adalah representasi dari neuron di dalam otak manusia dan deep learning atau neural networks ini dia bentuknya seperti ini gitu. Di mana ada input layer dan juga ada hidden layer hingga ke output layer nantinya. Dia terinspirasi dari bagaimana eh, biological neuron neuron itu bekerja gitu. Oke, secara detail seperti ini. Misalkan kalau satu neuron itu dapat direpresentasikan seperti ini. Dia dendrit, dia menerima suatu apa respon. Dia menerima suatu respon dari dendrit, dia menerima suatu respon, kemudian nanti dia akan impuls, nantinya akan membawa ke sel body. Jadi ketika apa yang ada di dalam suatu sel body nanti dikumpulkan di sel body ini dan pada akhirnya nanti hantaran listrik-listrik dari impuls itu nanti dibawa oleh akson hingga menuju ke terminal dari akson.
Seperti itu untuk representasi dari single biological neuron. Selanjutnya bagaimana kalau di dalam single artificial neuron? Sebenarnya saya bisa definisikan sebenarnya neural network is mathematical expression of the brain gitu. Jadi dia ekspresi matematik dari brain gitu, dari otak gitu. Jadi seperti ini inputnya. Ketika kita punya input X dan setiap inputnya dia terdiri dari suatu bobot yang direpresentasikan sebagai W. Jadi setiap hubungan-hubungan di antara neuron itu sebenarnya kalau kalau kita kembali ke ini, dia menghantarkan suatu aliran listrik. Otak kita sebenarnya itu menghantarkan aliran listrik gitu. Nah, itu sebagai impuls katakanlah. Nah, di sini dapat direpresentasikan sebagai bobot gitu yang dapat mempengaruhi. Hingga pada akhirnya dari inputan dari X dan juga bobotnya nantinya dia akan mendapatkan suatu nilai di dalam suatu sel body yang dapat dihitung dengan perhitungan sigma, di mana bobot ini dikalikan dengan X sebagai input dan ditambahkan suatu bias. Nah, dan F function ini merupakan suatu activation function. Mudahnya untuk mengartikan apa activation function ini untuk membuat suatu neuron itu aktif, katakanlah seperti itu. Ini adalah representasinya seperti ini. Oke, dan yang disebut sebagai kalau deep learning itu sebenarnya neuron-neuronnya itu amat dalam, amat deep gitu. Amat deep. Ini dapat direpresentasikan seperti ini. Dan biasanya itu merujuk pada arsitektur-arsitektur seperti convolutional, deep convolutional neural network, seperti residual learning, dan juga transformer, dan lain sebagainya. Oke, dan tentunya kalau kita mengacu pada arsitektur ini, activation function ini ada di bagian sini, ada di bagian tengah sini. Ada di bagian hidden layer, output dari perhitungan dari hidden layer, setiap hidden layer, kemudian sebelum dia diteruskan ke layer berikutnya itu dihitung menggunakan proses activation function. Nah, ini adalah salah satu activation function yang banyak digunakan gitu. Tapi saya menyarankan pada Anda kalau menggunakan activation function, Anda bisa menggunakan ReLU. Kenapa demikian? Ini dapat mempengaruhi pada masalah yang disebut sebagai finishing gradient. Finishing gradient itu adalah suatu fenomena di mana nilai dari proses backpropagation dan activation function itu amat kecil dan itu amat susah untuk disesuaikan dalam proses update parameter gitu. Ini banyak digunakan dan kalau datanya adalah misalkan dua kelas atau binary kelas itu bisa menggunakan sigmoid. Sigmoid di mana outputnya adalah nol dan juga satu kalau di dalam suatu activation function. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini bagaimana sebenarnya kalau kita memiliki suatu neuron, katakanlah ini waktunya tinggal sedikit lagi ya, Mbak Mbak anu panitia. Oke, oke Masih saya ada lanjut. sekitar 22 menit lagi, Bapak. 22 menit lagi. Wah, ini masih banyak yang saya diskusikan. Oke, saya percepat saja. Oke, sebenarnya kalau kita memiliki suatu neuron, katakanlah kita memiliki suatu layer pertama ini sebagai input, layer kedua dan yang ketiga ini sebagai hidden layer dan layer yang keempat ini sebagai output. Kita dapat menghitung dengan persamaan berikut ini, Mas, Mbak. Sorry, ini sebenarnya notasinya salah. Ini Y hat. Oke, kita dapat menghitung dengan persamaan satu ini. Jadi, ketika X ini merupakan suatu input di sini, kemudian W ini setiap input dia memiliki suatu bobot dan juga bias. Nah, kalau kita menggunakan arsitektur ini secara singkat, saya jelaskan secara singkat-singkat saja, ini dapat dijadikan seperti ini. Perhitungan menggunakan persamaan, ya. Di mana hidden layer yang pertama, di layer yang pertama ini itu dapat diperoleh dari nilai bobot dari layar pertama dikalikan input layar pertama ditambah dengan bias. Kemudian hasil dari hidden layer ini itu dijadikan suatu input ke hidden layer berikutnya di sini. Terus dilakukan seperti ini dan P ini merepresentasikan suatu activation function. Terus dilakukan seperti ini hingga pada akhirnya dia akan mendapatkan suatu output Y hat gitu atau Y topi gitu. Hingga pada akhirnya dia akan mendapatkan suatu output.
Dan outputnya tentunya probabilitas. Bayangkan kalau misalkan kelasnya adalah 10 kelas, berarti ada 10 probabilitas. Hingga pada akhirnya nanti probabilitas-probabilitas itu diambil yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi itulah yang mendekati kelas tertentu. Saya singkat-singkat saja. Kemudian dari hasil prediksi dari probabilitas-probabilitas itu tentu harus dihitung, akan dilakukan suatu perhitungan loss. Saya menggunakan loss yang dalam persamaan dua ini, di mana suatu nilai actual value itu akan dikurangi dengan prediction value. Prediction value itu yang dihasilkan dari perhitungan ini. Jadi ketika ini adalah tugasnya supervised learning, dan kan setiap data-datanya itu kan sudah terdiri dari berbagai macam input. Nah, sudah terdiri dari berbagai macam input atau label. Ya, setiap datanya itu memiliki label. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memprediksi labelnya, kemudian hasil prediksinya itu nanti akan dibandingkan dengan actual value. Nah, dari situ ditemukan errornya nantinya menggunakan persamaan dua ini. Dan ketika sudah didapatkan suatu error, di sini katakanlah L ya, ini Y, sudah didapatkan suatu nilai loss-nya, nantinya perlu dilakukan suatu proses perhitungan backpropagation. Yang yaitu backpropagation ini hanya suatu algoritma untuk menghitung gradien saja, untuk menghitung gradien dari algoritma, untuk menghitung gradien dari algoritma. Ini prosesnya ke belakang seperti ini. Nah, kalau yang tadi disebut ke depan ini disebut sebagai forward propagation. Nah, dalam proses menghitung gradien ini dapat menggunakan chain rule atau kalkulus aturan rantai. Dan ini sebagai representasi ini seperti ini, Mas Mbak. Kalau misalkan kita akan menghitung gradien dari Z menuju ke X, dari Z, gradien dari Z ke X, kita dapat mencari dulu gradien dari Z, ya, gradien dari Z ke Y, kemudian dari Y dia akan sampai kepada X. Jadi seperti ini, misalkan Anda memiliki suatu arsitektur neuron seperti ini. Bagaimana kita menghitung gradiennya? Kita cari deritatif atau gradien turunan dari Y, dari Z ini ke Y sini. Nah, tinggal Z, derivatif Z ke derivatif Y. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mencari deritatif dari Y ke X, kita dari deritatif Y ke X, kita akan nanti hasilnya kita harus cari dulu deritatif dari Z ke X. Gitu. Saya singkat-singkat aja ya. Itu adalah proses backpropagation ya. Mudahnya adalah seperti ini untuk sebagai ilustrasi. Anda memiliki input X, ujung-ujungnya Anda akan melakukan suatu proses prediksi. Dari proses prediksi ini nanti akan dilakukan suatu perhitungan loss. Dari perhitungan loss ini nanti akan dilakukan suatu update dari bobot berdasarkan perhitungan gradien, perhitungan turunan gitu. Kalau Anda ingat apa pelajaran matematik di SMA atau SMP kalau tidak salah ya. Nah, dan bagaimana sebenarnya untuk menghitung suatu gradien, misalkan dari parameter. Jadi seperti ini, Mas Mbak. Kalau misalkan kita punya deritatif dari E, E, E ini direpresentasikan sebagai error, kita akan mencari suatu gradien dari deritatif Y. Kalau error dari sini, kita kan cari ke Y kan bisa dapat secara langsung. Bagaimana kalau kita mencari suatu apa deritatif dari X? Nah, jadi kita dapat peroleh dari error menuju ke parameter X gitu. Kita dapat cari dulu deritatif dari errornya, kemudian dihitung ke Y. Error sini kita ke Y dulu, deritatif turunannya. Kemudian dari Y, dari Y sini, kemudian dicari deritatif ke gradien ke X-nya. Nah, dari situ untuk representasi. Ini dilakukan secara terus-menerus, Mas, Mbak. Hingga pada akhirnya Anda akan mendapatkan suatu gradien. Akan mendapatkan suatu gradien turunan seperti ini. Nah, apabila suatu fenomena di mana Anda memiliki errors yang besar, nanti gradiennya ini di ini apa diminimumkan dengan melakukan update parameter. Nah, seperti itu. Sebenarnya prosesnya dari neural network itu banyak proses matematiknya. Ini hanya sederhana saja. Oke, tapi jangan khawatir walaupun Anda menghitung gradiennya, di mana Anda dapat menggunakan automatic
gradien, autograd. Anda dapat menggunakan autograd. Nah, salah satunya yaitu Anda bisa menggunakan tools eh, seperti TensorFlow, kemudian Anda juga bisa menggunakan tools-tools seperti PyTorch. Oke, saya lanjutkan. Dan untuk merecap, proses yang kedua yaitu untuk maju dari proses input menuju output ke loss, itu prosesnya disebut sebagai forward. Kemudian apabila dari mendapatkan suatu nilai loss itu perlu dioptimasi gitu. Bagaimana cara mengoptimasi? Apa yang akan dioptimasi? Yang dioptimasi itu adalah suatu parameternya. Suatu suatu parameter. Parameternya apa? Kayak bobot dan biasnya itu. Nah, dari sana anda perlu melakukan suatu algoritma yang disebut sebagai backpropagation, nanti didapatkan suatu gradien, nanti gradien dari berdasarkan gradien yang dihasilkan ini nanti dilakukan suatu optimization, yaitu lakukan update bobot untuk menemukan suatu parameter yang optimal. Itu misalkan bisa dibayangkan kalau Anda punya berbagai macam epochs, itu akan dilakukan secara terus-menerus gitu. Sorry, sorry, sorry. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalkan eh, anda memiliki data-data image. Kalau misalkan image itu kan dari berbagai macam pixel gitu. Tentunya setiap pixelnya ini akan menjadi suatu masukan ke dalam setiap neuronnya. Oke, lanjut. Misalkan seperti ini, Mas Mbak. Anda punya image, tentu image Anda ini terdiri dari red, green, blue. Dia masuk ke RGB, dia akan masuk ke dalam inputan neuron. Ini kan 255 dia di sini. 231 dia masuk di sini. 42 dia masuk di sini. Terus hingga pada akhirnya pada blue dia pada akhirnya masuk di bagian akhir. Seperti itu representasinya kalau misalkan Anda mengolah data-data image. Seperti halnya seperti ini, di mana pixel dari image-nya sebagai input, kemudian nanti dilakukan suatu perhitungan. Nanti activation function akan menghasilkan suatu nilai, dan nilai ini nanti akan dimasukkan ke suatu input hidden layer berikutnya. Dan pada akhirnya Anda nanti akan mendapatkan suatu probabilitas. Apakah dia kucing atau bukan. Gitu. Kalau misalkan nilainya 0,73 itu lebih dari 0,5, dia masuk ke dalam kucing. Kalau lebih kurang, dia masuk ke dalam kelas yang lain. Gitu, katakanlah seperti itu. Oke, selanjutnya saya bicara convolutional neural network. Sebenarnya di convolutional neural networks itu dia ini adalah suatu algoritma yang cukup advance sih untuk mengolah data-data tekstual. Sebentar. Untuk mengolah data-data tekstual, dia terdiri dari input layer, convolutional layer, pooling layer, dan secara berulang, berjenjang, nantinya dia akan sampai pada fully connected layer dan juga output layer. Ini adalah arsitektur di convolutional neural network. Misalkan di dalam proses convolutional layer, Anda akan melakukan suatu proses yang disebut sebagai proses konvolusi. Jadi ini, dari mana 51, yaitu 2 kali 1 ditambah hasil dari 4 kali 2, terus dilakukan seperti ini untuk menghasilkan satu layer. Dan untuk secara terus-menerus proses konvolusi itu seperti ini, Mas Mbak. Oke, selanjutnya ini sebagai ilustrasi dalam proses konvolusi. Misalkan Anda punya input layer, kemudian itu dilakukan suatu perhitungan dengan filter. Dan kalau filter, kalau di convolutional neural network itu disebut sebagai bobot ya, kalau kalau di neural network biasa. Dan kalau output layer ini itu biasanya disebut sebagai feature maps. Jadi jangan bingung kalau misalkan Anda main-main di CNN, tiba-tiba ada istilah feature map itu adalah output dari proses konvolusi dan juga filter. Ini sebagai ilustrasi ketika CNN itu belajar gitu. Nah, di dalam CNN itu sebenarnya seperti ini. Dia mempelajari suatu fitur-fitur yang apa? Yang unik yang ada di dalam suatu image dan itu berlaku secara otonom, secara otomatis gitu. Dia akan mempelajari fiturnya. Nah, itu dapat direpresentasikan bahwasanya ketika fitur engineering lawan fitur learning. Apa yang disebut sebagai fitur engineering? Kalau di fitur engineering itu ketika Anda memiliki suatu image ya, image itu masih kita melakukan suatu proses pre-processing. Agar apa? Masih perlu disesuaikan misalkan cahayanya, kemudian dipertajam gambarnya dan lain sebagainya. Barulah dari hasil proses pre-processing ini, fitur engineering ini nanti akan dimasukkan ke dalam layar klasifikasi dan akan dilakukan klasifikasi. Nah, ini
banyak diterapkan di machine learning gitu. Dan bagaimana kalau fitur engineering, fitur learning? Jadi kalau fitur learning itu dia fitur-fiturnya dari input image itu dipelajari secara otomatis. Dia secara otomatis akan mempelajari pola-pola dari fiturnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dan apa bedanya machine learning dan deep learning? Dan kenapa kita sebenarnya perlu fokus pada deep learning kali ini? Jadi kalau di machine learning Anda memiliki input, dia kalau di machine learning itu masih tergantung pada proses handcrafted feature. Barulah setelah proses feature extraction nanti masuk ke dalam proses klasifikasi nantinya. Algoritma klasifikasi seperti SVM dan lain sebagainya. Tapi kalau di sisi lain, kalau Anda menggunakan deep learning, dari input di mana proses feature extraction dan juga klasifikasi ini menjadi satu kesatuan, hingga pada akhirnya mendapatkan suatu output nantinya. Jadi kalau di machine learning itu amat tergantung apa ketika kita tergantung pada proses fitur extractionnya. Kalau fitur engineeringnya atau yang kita gambar gampangnya kita sebut sebagai fitur extraction itu amat mempengaruhi terhadap performa dari klasifikasi. Beda kalau di deep learning dia mampu mempelajari suatu fitur secara otonom gitu. Akan tetapi perlu diingat juga bahwasanya deep learning ini data hungry ya. Dia memerlukan data yang cukup besar. Dan tentunya kalau data yang cukup besar, dia juga memerlukan suatu komputasi yang amat besar juga, gitu. Dan jadi kalau misalkan datanya itu sedikit, itu amat dekat pada proses-proses masalah yang disebut sebagai overfitting itu, yaitu adalah kesenjangan antara proses training dan juga proses testing. Itu kalau di deep learning gitu, dia data hungry gitu. Jadi perlu data yang amat besar gitu. Oke, tapi pada tahun 2012 ini ada suatu dataset yang disebut sebagai ImageNet dengan sebanyak 15 juta gambar di 22.000 kategori. Nah, ini jadi dia punya kelasnya banyak sekali gitu. Dia disediakan dari labsnya apa di Stanford University di Valley, profesor dari Stanford dia mengusulkan ImageNet. Jadi berbagai macam gambar-gambar yang di dunia termasuk hewan dan lain sebagainya itu disimpan kemudian ada labelnya. Gitu. Dia untuk tugas-tugas klasifikasi data skala besar. Jadi Anda bisa menggunakan ImageNet kalau Anda melakukan training algoritma misalnya. Nah, tentunya dari data yang besar-besar itu juga model deep learning ini juga akan semakin bagus dalam mempelajari suatu fitur dari data. Nah, dia sebenarnya belajarnya kan dari semakin dalam algoritma deep learning ini, seperti convolutional neural networks, dia mempelajari suatu fitur-fitur yang pertama adalah fiturnya adalah mungkin dari primitif dulu. Dia hanya mempelajari suatu tepi, kemudian dia garis, dan ternyata semakin dalam, dia akan mempelajari suatu fitur-fitur yang semakin spesifik, gitu. Dia hingga eh, semakin spesifik, hasilnya akan semakin spesifik. Itu adalah fenomena di mana ketika convolutional neural network itu belajar, gitu. Nah, dan tentunya dengan dataset yang besar itu, kita coba juga deep learning itu maju karena didukung oleh adanya komputasi. Salah satunya adanya graphical processor unit gitu. Seperti GPU GPU ini. Nah, kita bagaimana GPU itu bekerja kita bisa lihat di sini.
Itu adalah salah satu contoh eh, bagaimana suatu GPU itu apa memproses suatu proses-proses komputasi, Mas Mbak. Itu beda dengan CPU ya. Kalau CPU kan hanya serial aja kalau GPU dia mampu secara paralel. Nah, itu amat membantu dalam proses training algoritma-algoritma deep learning. Nah, jadi GPU ini dia membuat suatu deep learning itu apa accessible gitu. Dia membantu bagaimana proses training algoritma-algoritma deep learning bahkan dengan dataset yang skala besar. Oke, ini saya coba ke teori yang dikeluarkan dari Profesor Andre Eng ya. Jadi ketika ini adalah suatu performa, ini adalah seiring jumlah data. Jadi algoritma deep learning, dia ketika datanya itu semakin besar, dia performanya akan semakin meningkat daripada algoritma-algoritma yang lama seperti traditional machine learning, seperti SVM, naive Bayes, KNN, dan lain sebagainya. Dia tuh deep learning itu semakin meningkat di suatu titik tertentu akan semakin meningkat gitu. Semakin banyak datanya gitu. Oke, ini dan pada tahun 2012 di mana orang-orang di berbagai macam dunia itu peneliti-peneliti itu mengusulkan berbagai macam arsitektur. Misalkan kalau di klasifikasi gambar, image classification, dia menunjukkan bahwa hasil dari kompetisi ImageNet ini dia memiliki suatu nilai error yang semakin menurun, Mas. Error yang semakin menurun dan juga di tugas deteksi objek dengan Coco dataset di mana nilai intersection over union dari skala threshold 0,5 sampai 0,95 dia semakin meningkat ya dibandingkan algoritma tradisional machine learning seperti DBM ini. DBM ini ah, deformable part model kalau tidak salah. Nah, dan ini adalah salah satu algoritma deep learning itu semakin meningkat. Ini. Jadi kalau algoritma machine learning yang kalau di tugas klasifikasi gambar itu dia errornya amat tinggi. Sedangkan deep learning itu semakin menurun. Gitu. Ini pada tahun 2012 itu baru terbukti challenge-nya di ImageNet awal mulanya bahwa ketika diusulkan AlecNet awal mulanya pengusulan AlecNet. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah tool-tool yang dapat Anda gunakan. Anda bisa menggunakan PyTorch, Anda bisa menggunakan FastAI atau Keras dan juga TensorFlow dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Oke, ini penting juga. Saya perlu jelaskan bagaimana Mas Mbak Anda itu cara Anda untuk memilih machine learning atau Anda memilih deep learning. Kalau tipe datanya itu biasanya struktural, structure, biasanya tabular data, Anda bisa menggunakan machine learning. Tapi Anda pilih deep learning kalau datanya itu biasanya unstructured. Misalkan kayak image atau teks atau juga audio. Anda bisa pilih deep learning. Tapi apakah machine learning ini tidak bisa mengolah image, Pak? Atau tidak bisa mengolah teks, Pak? Bisa. Tapi perlu melakukan proses pre-processing yang khusus. Gitu. Dan kalau berdasarkan data size-nya, kalau misalkan dalam tingkatan small to medium, Anda bisa menggunakan machine learning. Tapi kalau datasetnya amat besar, salah satunya ImageNet dengan 1000 objek kelas dan 1 juta lebih training image, Anda bisa menggunakan deep learning gitu. Dan kalau misalkan kok Anda punya resource komputasi yang mencukupi atau tidak mencukupi, kalau tidak mencukupi, Anda bisa menggunakan machine learning saja. Karena kalau Anda menggunakan deep learning itu perlu GPU, Mas, Mbak. Dan kalau berdasarkan problemnya, kalau di machine learning, misalkan dia biasanya task-tasknya adalah linear, seperti linear regression dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia kompleks, seperti mempelajari pola-pola pattern yang non-linear, itu bisa menggunakan deep learning dan lain sebagainya. Ini adalah dasar-dasar singkat kalau Anda memilih algoritma. Pesan saya menjelaskan ini kenapa? Jangan membunuh nyamuk pakai meriam. Gitu. Jangan membunuh nyamuk pakai meriam. Karena kadang saya ketika saya mengajar kuliah sistem cerdas, saya menyarankan kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ketika diskusi dengan saya, tambah datanya, Mas. Tambah datanya, Mbak. Agar apa? Karena
kalau tidak ditambah datanya, nanti Anda akan masalah nanti ketika proses training. Salah satunya overfitting dan underfitting gitu. Oke, saya lanjut dari sini. Kita masuk ke aplikasi. Salah satunya adalah deteksi objek. Ini masuk bagian akhir. Saya mungkin minta waktunya dulu ke panitia untuk menjelaskan ini. Oke, ini adalah salah satu tugas deteksi objek. Nah, mungkin banyak yang udah tahu bahwa apa aplikasi-aplikasi deteksi objek ini. Oke, sebenarnya apa aplikasi deteksi objek? Sebenarnya apa bedanya dengan klasifikasi? Sebenarnya klasifikasi itu hanya mengenali suatu objek aja. Kalau lokalisasi itu tambahan antara klasifikasi dan juga lokalisasi. Lokalisasi itu mendeteksi keberadaan dari objek. Tapi umumnya hanya one class or two class. Tapi kalau kelasnya banyak itulah yang disebut sebagai deteksi objek. Guys. Kemudian kalau Anda menggunakan eh, CNN yang biasa, dia biasanya input, dia kan memiliki suatu nilai bounding box. Nah, dia akan menghitung suatu apa fully connected layer atau eh, neural network yang biasa. Gampangnya Anda bisa bayangkan fully connected layer ini neural network yang biasa. Dia akan memprediksi suatu kelas, kelasnya. Dan akan tetapi nanti ada fully connected yang lain, dia akan memprediksi suatu bounding box koordinatnya. Jadi ada X, Y, W, dan H gitu. Hingga akhirnya nanti nilai loss-nya itu akan di weight sum untuk mendapatkan suatu nilai loss. Nah, ini memiliki suatu problem, Mas, Mbak. Misalkan Anda punya satu gambar aja, ini sudah kita punya 4 dimensi vektor, number gitu. Bayangkan kalau Anda punya 16 kelas, apa, 3 kelas, ini sudah kita punya 16 number ini apa, parameter gitu. Kan semakin banyak kan semakin banyak lagi. Nah, ini amat memakan jumlah komputasi gitu kalau Anda menggunakan CNN yang biasa. Nah, biasanya cara kerjanya kalau misalkan sifatnya adalah multi class itu seperti ini. Dia akan melakukan suatu proses yang namanya sliding gitu. Saya singkatkan hingga pada akhirnya proses sliding itu amat banyak. Dan ini akan memakan banyak komputasi, Mas, Mbak. Akan amat mahal komputasinya gitu. Nah, salah satunya yaitu solusinya yaitu menggunakan two state detector atau one state detector. Two state detector, misalkan Anda punya input image, nanti dari input ini akan dicari suatu region proposalnya. Nah, untuk region proposal ini untuk mendapatkan region of interest. Dari sini nanti dia akan dimasukkan ke dalam arsitektur CNN dan hasil dari CNN dia akan menghasilkan suatu fitur map dan akan dimasukkan ke dalam SVM untuk mengklasifikasikan modelnya, apa objeknya, kemudian menggunakan teknik regresi untuk menghasilkan suatu bounding box-nya. Jadi kalau di two stack detector itu ada region proposalnya. Kalau di one stack detector dia secara langsung, Mas. Jadi input image, jadi masuk ke dalam backbone CNN. Nanti dari backbone CNN dia nanti akan melakukan suatu proses konvolusi, layar konvolusi di dalam HUD atau di kepala arsitekturnya yang secara langsung melakukan klasifikasi dan juga menghasilkan suatu regression apa bounding box regression. Ini secara jadi kalau yang one stack detector dia tidak menggunakan region proposal. Gitu. Salah satunya yang mungkin Anda kenal adalah algoritma seperti you only look once. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kita perbanyak diskusi saja. Ini diterapkan, Mbak. Jadi di berbagai macam aplikasi seperti militer, deteksi kebakaran, dan juga melakukan pengawasan perkotaan. Oke, saya lanjutkan. Dan juga melakukan suatu proses tracking, misalkan di jalan-jalan raya. Oke, ini secara luas untuk penerapan deteksi objek, dan juga ini ada suatu teknik segmentasi, baik itu menggunakan aerial image, atau yang apa in the wheel, atau di lapangan apa di tempat apa umum gitu apa di seperti di area-area tempat hewan-hewan dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini juga pernah saya lakukan ketika saya melakukan riset dengan profesor dari Arab Saudi, yaitu saya melakukan deteksi dari buah-buahan, dan ini juga berpotensi untuk robot dapat memilih suatu buah-buah di suatu eh,
taman buah apel. Saya lanjutkan. Ini salah satu saya ketika saya mengusulkan algoritma teknik baru yang saya beri nama sendiri yaitu pada saat itu yang namanya partial half-end tuning. Eh, di sini ketika saya melakukan riset di Universitas Brawijaya, saya dan ini terbit di Q2 pada saat itu dan mampu mengungguli salah satu algoritma state of the art algoritma. Dan ini salah satu demo ketika menggunakan video drone di wilayah Malang seperti di Karanglo dan Lawang. Saya lanjutkan. Dan aplikasi yang lain ini ada juga facial detection dan recognition. Misalkan ini adalah hard post estimation dan ini adalah landmarks. Ini amat berguna. Misalkan kalau di hard post estimation itu dapat memprediksi apa orang itu fokus atau tidak gitu saat berkendara dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah salah satu teknik yang eh, banyak diteliti, yaitu adalah deep estimation, di mana kita nantinya ini bermanfaat buat mobil-mobil autonomous driving. Dia mampu untuk ini apa memperkirakan suatu jarak dari suatu objek. Saya lanjutkan. Dan ini adalah salah satu tantangan yang tidak bisa dikerjakan oleh algoritma-algoritma deteksi objek dan juga salah satunya adalah ini dia adalah salah satu teknik-teknik deep estimation jadi dia mampu untuk memperkirakan suatu objek-objek yang ada di sekitarnya. Saya lanjut dan ini adalah peluang ke depan juga salah satu perkembangan dari algoritma-algoritma computer vision apa tas-tas tugas-tugas yaitu melakukan 3D reconstruction. Saya lanjutkan. Dan Anda juga bisa membuat suatu apa image synthesis. Anda bisa tahu bahwa gambar yang ada di sini ini merupakan buatan dari AI. Ini adalah merupakan buatan dari AI. Dan saya lanjutkan. Dan yang challenge juga ke depannya adalah bagaimana deep learning itu mampu memahami suatu video. Gitu. Beda, video dan teks itu beda. Video dan image itu beda. Gitu. Ada kalau image seperti banyak tugas objek detection itu hanya mempelajari fitur-fitur yang sifatnya spasial. Kalau video ini sudah lebih ada temporal ya. Oke, saya lanjutkan. Bagi saya ini udah selesai. Saya simpulkan saja ya. Kita langsung mengarah ke diskusi. Yang pertama, AI itu berkembang pesat yang merupakan suatu usaha untuk meniru kemampuan manusia dan memayungi banyak bidang, yaitu salah satunya machine learning, deep learning, computer vision, NLP, robotik, dan lain-lain. Dan deep learning ini adalah suatu kunci utama dalam banyak inovasi, terutama dalam analisis data visual, dan peluang penerapan deep learning itu luas dan akan semakin luas di berbagai macam aplikasi, terutama tugas visual. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Oke, Wahyu atas oke. pemaparan materi yang sangat berguna bagi kita semua. Saatnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama dan jurusan. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya di sini? Oke, ada yang bertanya. Saya langsung jawab aja ya. Ada yang bertanya dari M. Dani, Bapak izin bertanya, Bapak bagaimana mekanisme kerja suatu AI seperti DeepSeek, Kimi AI, Queen AI, GPT Scholar, Perplexity AI, yang dimana terdapat fitur deep search di mana AI tersebut dapat mencocokkan pertanyaan yang kita cari dari web Google dan mengambil kesimpulan dengan cepat. Kemudian apakah data tersebut berasal dari training data lokal yang sudah diset atau berasal dari API Google Data Server? Terima kasih. Oke, Mas Mas apa tadi? Mas apa tadi? Mas Dani ya? Iya, Bapak Mas Oke, Dani. Mas Dani, eh, bagaimana cara kerja sebenarnya DeepSeek dan juga Open apa GPT dan lain sebagainya? Coba saya jawab ya. Sebenarnya DeepSeek dan GPT itu cara kerjanya itu berdasarkan salah satu arsitektur yang disebut sebagai transformer. Nah, disebut sebagai arsitektur yang bernama transformer.
Jadi transformer ini dia mampu untuk mengenali semantik-semantik dari data. Jadi algoritmanya berdasarkan algoritma-algoritma transformer. Saya memang tidak membahas bagaimana cara kerja transformer karena waktu yang terbatas, akan tetapi dia dilatih dengan algoritma yang transformer. Dan tentunya ketika Anda memiliki suatu korpus data yang amat besar, korpus data yang amat besar, nanti data-data ini Anda latih menggunakan algoritma transformer ini, nanti dia akan menghasilkan suatu model, Mas. Dia akan menghasilkan suatu model. Dari model ini informasi dari luar, gitu, dari misalkan dari internet. Di model model ini tentunya model ini nggak cukup akan menghasilkan suatu model, akan tetapi nanti model ini dia perlu dilakukan suatu proses deploy, Mas. Nah, deploy hingga menghasilkan suatu apps, aplikasi. Jadi aplikasi ini nantinya yang dapat menjadi suatu antarmuka algoritma ini bekerja. Jadi yang terutama yang penting adalah bagaimana si algoritma ini mampu belajar gitu. Jadi kalau bagaimana cara kerjanya yaitu berdasarkan eh, ini dibaliknya secara arsitektur saya simpulkan yaitu berdasarkan transformer. Kemudian bagaimana cara kerja DeepSeek dan juga GPT, cara kerjanya beda. Kalau kalau di GPT itu dia tidak menggunakan reinforcement learning. Dia tidak menggunakan LRL. Akan tetapi kalau di DeepSeek itu kalau Anda membaca papernya kan sudah diterbitkan, itu dia menggunakan mekanisme belajar reinforcement learning. Nah, itu mekanisme belajarnya. Akan tetapi kalau dalam proses eh, bagaimana dia mampu untuk mencari ke internet, tentu itu berdasarkan hanya proses deploy-nya saja. The main point is how makes this ini apa digital brain ini amat ini akurat dan efisien gitu. Kalau deploy kan bisa di deploy ke apapun gitu. Itu dari saya itu. Terus tambahan lagi Mas Dani juga tentu tidak hanya DeepSeek itu biasanya tidak hanya menggunakan supervised learning dan juga eh, ini aja ya, tidak hanya menggunakan supervised learning ya, termasuk GPT juga. Dia juga gabungan semi supervised. Saya tadi lupa tidak saya mention bahwasanya selain supervised learning, unsupervised learning, dan RL tadi, ada yang namanya semi supervised. Itu gabungan antara supervised dan unsupervised. Dan yang ini yang banyak digunakan yaitu self supervised. Itu sudah seperti bagaimana eh, mekanisme cara kerja, cara manusia belajar itu disebut sebagai self supervised. Gitu ya Mas ya. Jadi bukan hanya melulu satu teknik learning aja. Nah, gitu. Itu sih kira-kira dari saya jawabannya Mas Dani moga menjawab. Tapi kalau nanti misalkan adik-adik atau Mas Mbak Mas-mas atau Mbak-mbak yang ingin diskusi, kita bisa ke meja saya di ruang dosen enggak apa-apa. Banyak kakak tingkat Anda juga yang diskusi. Oke, itu dari saya moga terjawab Mas Dani. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rizik juga. Izin bertanya Bapak, bagaimana ketergantungan manusia pada AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan? Apakah penggunaan AI yang berlebihan bisa melemahkan kemampuan manusia dalam berpikir kritis? Jika benar, bagaimana cara mencegahnya? Terima kasih. This is good question gitu. Ya, memang dalam seiring berkembangnya teknologi, Mas apa tadi? Saya tadi Mas apa? Mas Rizik. Mas Mas Rizik Hilmi Santoso. Ya. Terima kasih, Mas Rizik Hilmi Santoso. Memang secara berkembangnya teknologi, salah satunya hadirnya teknologi aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi seperti generative AI itu pada dasarnya adalah untuk membantu manusia. Ya, teknologi pada dasarnya itu untuk membantu manusia. Akan tetapi hadirnya teknologi ini terkadang kita karena kita tidak mampu untuk mengolah bagaimana memanajemen, mengatur eh, hadirnya teknologi ini, bagaimana cara penggunaan yang tepat berkaitan dengan waktu dan lain-lain.
itu dapat mempengaruhi kita gitu dalam proses berpikir. Tentunya mempengaruhi, Mas. Contohnya begini, eh, beberapa waktu lalu tentunya saya mengajar gitu atau mengajar di berbagai kelas entah di sem- semester semester 4 dan juga semester 3 atau semester 6 gitu. Nah, banyak adik-adik itu menggunakan eh, ini apa menggunakan GPT gitu. Mereka menggunakan GPT. Apakah hal itu tidak baik? Ya itu baik. Itu baik gitu. Anda dengan adanya teknologi Anda justru dipermudah. Malah Anda harus terbiasa menggunakan teknologi itu. Tapi ada satu hal yang penting, Mas, Mbak. Ketika Anda menghasilkan apa menggunakan teknologi-teknologi ini, Anda sudah mendapatkan suatu jawaban dari prompt Anda, jangan hanya diam saja, akan tetapi pertanyakan kembali juga apa yang dihasilkan oleh teknologi itu. Hasil promnya itu dipertanyakan lagi dengan kritis gitu. Jangan hanya menerima mentah saja. Saya di sini tidak membahas generative AI ya, tapi akan tetapi salah satu kelemahan dari generative AI itu adalah delusion. Nah, kalau Anda tidak mampu secara kritis, kalau Anda tidak secara kritis mempertanyakan kembali, ini solusinya ya, mempertanyakan kembali apa yang dihasilkan oleh teknologi ini, khususnya AI, ya maka Anda akan menjadi suatu individu yang malas dalam berpikir. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda berpikir. Itu. Itu solusinya adalah mempertanyakan kembali setiap apa yang ada, yang Anda hasilkan gitu. Jangan hanya menerima secara mentah gitu. Itu solusi pertama. Kemudian solusi yang kedua tentu jangan hanya menggunakan. Akan tetap itu salah satu alasan kenapa saya di sini hanya fokus pada aspek-aspek teoritis. Saya lebih fokus pada aspek-aspek saya tidak fokus pada aspek-aspek yang sifatnya engineering, walaupun saya punya background engineering di bidang eh, deep learning ini, gitu. Saya lebih fokus pada aspek-aspek yang teoritis, agar apa? Untuk menambah pengetahuan Anda terhadap bidang ini. Nah, ketika Anda tahu perkembangan dan lain sebagainya, nantinya itu menjadi bekal Anda untuk menjadi bertindak, gitu. Jadi, referensi Anda untuk melakukan suatu tindakan itu semakin luas dengan mengetahui teknologi-teknologi ini. Jadi, untuk menyimpulkan, apakah berpengaruh? Ya, tentu berpengaruh, gitu. Tapi, Anda juga ambil ini, Anda harus juga bisa beradaptasi dengan hadirnya teknologi ini, gitu. Kemudian solusinya bagaimana untuk mengatasi pengaruh tersebut? Tentu harus dibentuk dengan aspek critical thinking. Salah satunya setiap apa yang dihasilkan oleh teknologi ini, salah satunya GPT dan lain sebagainya, Anda pertanyakan kembali. Anda pertanyakan kembali apa yang dihasilkan. Di mana untuk menghindari aspek-aspek delusion. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua yaitu untuk menyimpulkan tadi, Anda perlu mengetahui teknologi ini, teknologi-teknologi ini. Anda perlu belajar. Dan belajar itu salah satu hal yang menyenangkan, gitu. Tetap semangat. Ya, Mas, itu mungkin jawaban dari saya dan terima kasih dari saya itu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Mas Holil. Izin bertanya, Bapak, saya pernah membaca bahwasannya AI berkembang dengan cara bagaimana interaksi user dengan AI yang digunakan. Kalau begitu AI yang dipakai oleh masing-masing individu berarti dalam memberikan feedback akan berbeda. Apakah benar seperti itu Bapak? Dan jika benar seperti itu, apakah berarti seharusnya AI atau pengembang model AI melanggar aturan privasi karena mengumpulkan data pengguna dan mempergunakan pemanfaatannya? Apakah itu boleh atau tidak Bapak? Sekian, terima kasih. Oke, saya coba menggunakan ilustrasi ya. Apakah boleh atau tidak gitu kan ya, menggunakan data gitu. Tapi sebenarnya tidak terlalu ke data ya. Sebenarnya kita dalam menginstal aplikasi aja. Misalkan kita menginstal apa? Kita menginstal PHP atau kita menginstal MATLAB, kita menginstal Python dan lain sebagainya. Atau Anda menginstal Photoshop, katakanlah. Sebenarnya ketika Anda melakukan instalasi, Anda kan sudah mencentang. Ini ada hal-hal yang sederhana, mencentang. Dalam artian ketika ada hal-hal lain yang misalkan dipergunakan
dari Anda, itu Anda menyetujui dari itu. Anehnya, mungkin ketika Anda melakukan sesuatu, Anda tidak baca dulu, gitu. Ini, ini itu adalah salah satu ilustrasi. Sebenarnya Anda menyetujui semua itu, gitu. Gitu. Apakah ketika Anda menggunakan GPT, email Anda, ketika Anda mendaftar, Anda menyetang sesuatu, nah itu pertanyakan pada diri Anda, gitu ya. Itu sebagai ilustrasi aja. Tapi saya mudahnya begini, kalau jawaban bagaimana itu bekerja tadi, bagaimana dia bisa bekerja? Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya self-supervised, Mas. Bagaimana dia belajar? Dia udah mendekati seperti manusia itu belajar, gitu. Dan juga misalkan dari sana itu self supervised itu hampir mirip seperti semi supervised tapi itu berbeda. Semi supervised itu dia kan kalau semi supervised itu kan gabungan unsupervised sama supervised learning. Kalau di supervised learning kan ada labelnya, ada dilatih pakai itu. Tapi kalau tidak ada labelnya, dia kan datanya kan bertambah terus gitu. Dan apalagi kalau ditambahkan teknik berikutnya yaitu RL, dia kan belajar secara terus-menerus. Dari situ kan dia akan menyesuaikan dengan preferensi Anda gitu. Jadi seperti saya kembali ke bagaimana itu belajar. Jawaban Anda kan bagaimana itu belajar. Pertanyaan Anda bagaimana itu belajar tadinya. Kalau bagaimana belajar ya kita kembali bagaimana ke teorinya tadi. Bagaimana mesin belajar yang sudah Anda pelajari tadi. Ada supervised, unsupervised, dan yang saya tambahkan semi supervised, RL atau dan self supervised yang tingkat lanjut. Ada lagi satu hal lagi yang belum saya sebutkan yaitu sebagai multitask learning. Nah, gitu. Multitask learning ini malah justru diterapkan dengan ketika Tesla menggunakan autonomous driving gitu. Di mana autonomous driving, autonomous driving itu dia bisa artinya multitask learning itu bisa menyelesaikan berbagai macam task secara bersamaan gitu. Oke, mungkin itu dari saya mungkin menjawab atau kalau Anda bisa secara langsung ngobrol nggak apa-apa. Lalu Ka- untuk pertanyaan selanjutnya ada Anu dari Mas, sebentar Mas. Maaf saya potong Mas moderator. Begini juga kalau misalkan adik-adik ingin diskusi dengan saya perihal eh, apa yang di bidang ini, silakan tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Saya memang karena waktunya terbatas saya tidak mengajarkan banyak hal gitu. Maksudnya tidak saya ajarkan semua. Sebenarnya saya juga mau praktek gimana gitu. Cuma saya pesan aja pada adik-adik bahwasanya jangan, jangan hanya following tutorial aja gitu. Ini sama dengan pertanyaan Mas Rizik tadi. Jangan hanya ketika Anda menggunakan teknologi sama saja misalkan Anda menggunakan GPT, Anda ngikuti aja. Atau Anda mengikuti tutorial misalkan Anda melakukan training yang di apa dari YOLO versi 12 dari apa ultralitik Glenn Joher gitu ya dari Glenn Joher Anda just following tutorial jangan hanya begitu tapi Anda harus paham bagaimana itu bekerja gitu ya itu itu saran saya itu penting bagaimana Mas saya kembalikan ke NC. baik untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Davin. Izin bertanya Pak, jika kita menggunakan deep learning untuk mendeteksi suatu objek untuk proyek yang dibuat dan waktu proyek itu ditaruh di lapangan, kalau dalam kondisi itu lagi berembun, apakah akan tetap bisa mendeteksi objek walaupun tidak jelas? Terima kasih. Saya ambil batasan ya. Pertanyaannya, kalau misalkan Anda mengerjakan suatu proyek, kemudian menggunakan tugas deteksi objek, kemudian Anda akan melakukan suatu deteksi objek di lapangan. Seperti ya. Dan kondisi objeknya yang akan dideteksi yaitu adalah berembun. Gitu. Dan apakah itu model ini akan mampu atau tidak untuk mendeteksi eh, apa objek-objek yang berembun ini berembun dalam artian susah untuk dideteksi gitu ya ada noise-nya dalam artian mudah Mas begini Mas ini penting untuk dipahami bahwasanya ketika Anda mengajarkan suatu mesin itu seperti Anda tuh mengajarkan anak kecil Mas Mbak Anda mengajarkan anak kecil gitu misalkan saya mengajarkan bahwa ini ini adalah bungkus coklat gitu
Jadi saya harus memberi gambar ini adalah bungkus coklat. Memberi gambar ini bungkus coklat. Saya labeli, saya kasih bounding box, kemudian saya labeli ini adalah bungkus coklat. Kemudian saya beri lagi suatu ini, misalkan anak kecil, ini adalah cenderawata, cenderamata. Saya labeli gitu. Tapi dengan data yang beragam, dengan data yang beragam. Nah, dari sana nanti model katakanlah Anda menggunakan algoritma apa? Katakanlah Anda kan Anda hanya menggunakan algoritma kan? Menggunakan algoritma misalkan single shot multi-box detector. Ah, algoritmanya ada SSD. Anda menggunakan SSD gitu kan. Katakanlah Anda tidak menggunakan YOLO, Anda menggunakan SSD. Nah, dari algoritma SSD ini nanti data-data ini harus Anda ragamkan, Mas. Jadi salah satu yang saya maksud ragam itu tentu tambahkanlah data-data yang objek yang ada embunnya, objek-objek yang ada embunnya. Nah, jadi model ini ketika dalam proses training nanti dia mampu untuk mengenali objek-objek yang ada embunnya. Jadi kan tambahkan data yang beragam. Nah, sehingga apakah bisa? Ya tentunya bisa, karena dia udah belajar dari data-data yang beragam ini. Gitu, Mas. Mudahnya begitu jawaban saya. Tuh. Tapi yang terakhir yaitu eh, bagaimana kalau eh, hasilnya? Kalau hasilnya itu tergantung nantinya, Kak. Anda harus ini hasil ini ya hasil trainingnya ya, bukan hasil ketika implement. Hasil trainingnya. Kalau misalkan itu terjadi overfitting, ya Anda harus tambah datanya, gitu. Intinya datanya diberagam, Mas. Kalau misalkan taksnya ingin model ini mampu mendeteksi objek yang berembun, ya berilah data-data itu yang data-data yang berembun. Agar apa? Agar nantinya model ini belajar juga dari pola-pola data tersebut. Nah, itu dari saya. Jawaban saya. Moga menjawab ya, Mas ya. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Halo. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada teman-teman? Oh, dari Mas siapa? Dari Mas Dani, izin bertanya kembali Bapak, dengan semakin maraknya AI open source yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan dan memodifikasi model tanpa batasan, muncul potensi penyalahgunaan seperti menghilangkan pembatasan pada prompt yang dilarang. Contohnya, Ghost GPT yang dapat menghasilkan prompt untuk aktivitas hacking. Di masa depan, apakah pengembangan AI ini beresiko semakin meningkatkan ancaman cyber, mengingat AI memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan strategi penetrasi keamanan suatu sistem? Jika demikian, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memitigasi potensi risiko tersebut tanpa menghambat inovasi dalam pengembangan AI? Terima kasih. Oke, Mas. Pertanyaan Anda panjang ya. Oke, AI yang ini ya apa? Yang berpotensi apa dengan yang berkaitan dengan open source ya. Saya cerita ya, sebenarnya saya memang beri yang berkaitan dengan open source ini, Mas. Sebenarnya itu juga banyak menjadi suatu perdebatan gitu. Ada yang berpendapat ada ilmuwan yang berpendapat salah satunya dengan hadirnya open source AI ini nanti akan semakin safe dan aman untuk dikendalikan gitu. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwasanya apabila ini justru di open source, maka itu amat berbahaya karena setiap individu atau orang malah justru akan menggunakan teknologi-teknologi ini dengan ini apa? Dengan apa? Dengan semena-mena katakanlah bagi mereka yang memiliki kemampuan tapi menggunakan teknologi-teknologi yang secara apa kurang tepat gitu. Jadi s- kalau saya Mas dalam perspektif saya sebagai peneliti dengan hadirnya open source, kalau Anda mengerti filosofis dari research itu sendiri, riset metodologi, di mana kalau kita melakukan suatu research,
kan harus ada satu adalah dia dapat dikatakan ilmiah kalau dia objektif kan. Pengetahuannya itu harus sesuai objeknya. Kemudian yang kedua itu adalah em, metodik. Dan yang ketiga adalah sistematik, di mana pengetahuan itu harus tersusun dalam satu kesatuan sistem. Dan yang keempat berlaku umum, yaitu konsisten. Gitu. Artinya ketika misalkan saya mempublikasikan suatu paper, misalkan tentang AI, dan saya jadikan open source, tentu orang lain ketika membaca paper saya, dan dia membaca suatu parameter yang saya gunakan itu apa, data yang saya gunakan itu apa, tentu juga akan menghasilkan hasil yang sama seharusnya. Nah, dari situ, kalau dalam perspektif pengetahuan, ini akan membuat suatu knowledge itu akan berkembang, Mas. Salah satunya contohnya eh, GPT dan lain sebagainya itu hanya salah satu dampak dari research, Mas. Dan itu karena adanya transformer, arsitektur transformer kalau yang tidak salah itu pada tahun 2016 dari transformer itu muncul gitu. Dari sana dia mampu untuk bukan hanya mengenali aspek-aspek yang sifatnya tekstual, tapi juga mampu mengenali data apa yang vision bakal yang mengacu pada aspek multimodal. Jadi jawaban saya, kalau dalam perspektif saya yang satu itu banyak berbagai macam ilmuwan pun juga berpendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau saya sebagai seorang peneliti dan juga sebagai seorang dosen, saya ini apa dengan hadirnya yang sifatnya open source itu kita modify the model dan saya juga melakukan eksperimen untuk menemukan model yang paling tepat dan model yang paling optimal. Kemudian saya publishkan hasil karya saya. Nanti parameter-parameter yang lain sebagainya itu yang saya publikasikan di hasil eksperimen melalui output paper itu dapat terpublikasi. Nanti orang lain membaca itu juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Itu kalau dalam perspektif saya, Mas, saya sebagai peneliti gitu. Dalam segi pengetahuan itu malah justru lebih luas nanti dengan adanya open source gitu. Dan terakhir, Mas, sebagai masukan, Bu, sebenarnya saya ingin adik-adik saya, mahasiswa-mahasiswa saya itu juga memahami definisi dalam teknologi itu sendiri secara filosofis tentunya, di mana yang bukan orangnya yang tidak bukan teknologinya, akan tetapi yang penting adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi itu. Itu ya Mas ya. Itu dari saya Mas, semoga eh, itu terjawab. Dan saya menjawabnya dalam perspektif saya sebagai seorang peneliti di bidang ini gitu. Ya, itu. Nanti kalau Anu bisa diskusi lebih lanjut, tidak apa-apa. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Agung. Izin bertanya, Pak, jika kita menyelesaikan task berupa teks processing menggunakan model yang sudah jadi dan model tersebut memang digunakan untuk task tersebut dan kita pun sudah menambahkan parameter tambahan yang dibutuhkan, mengapa outputnya masih kurang bagus, Pak? Misal kasusnya untuk membaca teks pada screenshot Google Map. Terima kasih. Satu, yang pertama saya ingin menjawab, Anda menggunakan pre-train. Ya, kan? Satu, saya tidak tahu pre-train mana yang Anda gunakan. Apakah kalau misalkan Anda ingin membangun GPT untuk diri Anda sendiri, Anda bisa menggunakan GPT-2, itu disediakan sama Hugging Face. Saya nggak tahu, tapi Anda mau menggunakan yang mana. Tapi Anda menggunakan pre-train, kemudian Anda deploy, ya. Kan Anda menggunakan output dari yang dilatih oleh orang lain atau produk dari riset. Kemudian Anda coba deploy kan, Anda gunakan itu, Anda deploy. Dan ketika proses deploy, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, gitu. Tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, misalkan tidak akurat, gitu. Saya tidak tahu secara spesifik yang disebut tidak akuratnya itu bagaimana, tapi baiknya saran saya, Anda pertama, Anda harus tahu dulu, Mas, pre-train yang Anda gunakan, pre-trained yang Anda gunakan itu dari mana? Entahkah Anda hanya sekedar menggunakan aja tanpa tahu latar belakangnya. Maksudnya dari mana dalam artian dari pretrain itu didapatkan Mas. Biasanya seorang peneliti itu juga mencantumkan
hasil-hasil akurasinya kalau dilatih dengan data tertentu itu berapa dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu dasar buat Anda untuk menggunakan pre-train, Mas. Atau jangan-jangan Anda bisa saja Anda hanya menggunakan pre-train yang sudah disediakan oleh orang lain, akan tetapi hasil pre-trainnya itu hanya dilatih misalkan hanya 10 epoch, itu kan bisa jadi seperti itu. Itu pertama, untuk menyimpulkan satu, Anda harus tahu terlebih dahulu eh, hasil dari pre-trainnya itu dilatih menggunakan data apa, dan hasilnya, hasil metriknya itu berapa hasilnya. Anda harus tahu itu dulu, gitu. Ini penting. Jadi saya kan banyak bicara aspek-aspek teoritis tadi. Sebenarnya saya mau ke aspek praktis sebenarnya. Anda bisa langsung jadi gitu. Tapi saya rasa kalau hanya mengarah pada aspek-aspek yang sifatnya apa praktikal tanpa didasari teoritis nanti juga apa nanti ti- tidak ada keseimbangan gitu. Karena yang aspek-aspek teori praktikal Anda sudah banyak dapat gitu. Itu jawaban saya itu Mas gitu. Jadi itu satu tergantung dari ininya apa sumber pretrain Anda itu dari mana. Anda harus pelajari itu. Tapi kalau lebih lanjut sebenarnya ada teknik lagi yang lain sebenarnya untuk mengatasi itu agar akurat gitu. Tapi saya sarankan yang satu dulu Anda harus tahu sumber pretrainnya itu dari mana gitu. Itu dari saya, Mas moderator, saya kembalikan, semoga menjawab ya Mas ya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sekarang gantian saya yang bertanya ya Bapak. Ya, silakan Mas. Jadi, bagaimana cara Bapak Wahyu menangani masalah overfitting dalam model machine learning dan apa teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menghindari overfitting? Terima kasih Bapak. Oke Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya overfitting itu kan mudahnya adalah kesenjangan antara proses training and proses testing. Gitu, di mana model itu gagal melakukan generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi itu adalah kemampuan model untuk mengetahui suatu data yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi overfitting? Untuk mengatasi overfitting apabila adalah arsitek, kalau Anda menggunakan algoritma tradisional machine learning, Anda dapat satu, Anda menggunakan teknik yang namanya cross validation, di mana dataset itu Anda bagi menjadi beberapa nilai K. Ah, Anda dapat menggunakan itu. Yang kedua, tentunya Anda perlu menambahkan dataset Anda. Karena bisa jadi karena overfitting itu salah satunya disebabkan oleh kurangnya dataset yang Anda punya. Gitu. Dan banyak eh, lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, coba Anda tentukan hyperparameter tuning. Anda lakukan tuning. Tuning itu artinya adalah melakukan suatu penyesuaian parameternya ketika proses training. Tapi yang umum untuk mengatasi overfitting yaitu adalah your data harus besar, cukup gitu hasilnya. Kalau Anda menggunakan machine learning, Anda bisa menggunakan cross validation. Gitu diikuti dengan tambahan data dan juga tuning dan lain sebagainya. Apabila Anda menggunakan deep learning, Anda bisa menggunakan, tentu yang pertama sama, yaitu Anda harus menambahkan data Anda. Gitu ya, Anda harus menambahkan data Anda. Kan deep learning is data hungry gitu kan. Dia data hungry gitu. Dia perlu data yang cukup besar gitu untuk deep learning gitu. Itu Anda perlu menambahkan datanya. Dan Anda bisa menambahkan teknik yang namanya regulation gitu. Kalau tidak seperti dropout dan lain sebagainya, Anda bisa tambahkan itu. Dropout ini mudahnya adalah ketika Anda memiliki arsitektur neuron, itu kan neuron antar satu unit dan unit yang lainnya itu saling terhubung.
Akan tetapi pasti antar unit satu dan unit yang lainnya itu pasti ada yang mungkin neuron yang tidak memiliki suatu dampak yang besar gitu. Nah, itu dengan menggunakan teknik regularization atau dropout salah satunya itu dapat dimatikan tuh, dinonaktifkan satu layar itu. Itu kalau Anda menggunakan deep learning. Kemudian tentu itu harus ada data ya, data. Kemudian juga sama sebenarnya Anda temukan hyper kalau itu tidak bisa, Anda pakai dropout dan lain sebagainya itu tetap Anda harus tambah data itu pasti sudah, Mas. Anda harus tambah data. Itu dari saya Anda harus tambah datanya gitu. Anda harus tambah datanya. Itu pasti. Dan ada yang lebih advance lagi, Anda lakukan fine tune. Nah, ini untuk menghasilkan overfitting kalau misalkan data Anda dikit. Itu dari saya moga menjawab gitu. Betul. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sesi tanya jawab ini dan juga terima kasih sekali lagi bagi Bapak Wahyu Febrianto atas jawaban yang telah diberikan. Semoga nantinya akan bermanfaat bagi kita semua. Eh, Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Wahyu kalau misalnya di zaman sekarang ini banyak individu yang menggunakan AI untuk mencari informasi, tak hanya untuk mengerjakan tugas, namun juga untuk mencari jurnal, referensi ataupun yang lain-lain. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Wahyu tentang konsep dasar dari AI, tentang pengertian dari AI, contoh implementasinya, dan bagaimana cara AI tersebut bekerja. Tadi Bapak Wahyu juga menjelaskan tentang perbedaan bagaimana manusia bekerja dan machine learning bekerja, juga tentang bagaimana machine learning belajar. Tak hanya itu, kita tadi juga kita tadi juga sudah dijelaskan tentang bagaimana deep learning bekerja dan apa perbedaan dari machine learning dan juga deep learning. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali, Bapak. Bapak Wahyu, di sini saya ingin bertanya, apakah PPT boleh di-share? Untuk PPT-nya, saya rasa ini kan live di YouTube ya, live di YouTube. Jadi biar adik-adik juga membaca lagi, mendengarkan lagi, ya bisa mengunjungi YouTube saja di Himanika. Itu ya, Nggak terima Bapak. kasih. Dan juga PPT-nya ini rata-rata juga hasil saya kelas mengajar sistem cerdas di Teknik Informatika semester 6. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Juga diingatkan bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom Meeting. Jangan lupa untuk screenshot Zoom Meeting sebagai bukti dari presensi kehadiran. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh kepada Saudara Azril. Kepada Saudara Azril, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan perkenankanlah saya untuk memimpin doa menurut agama yang saya anut, yakni agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada kesempatan ini. Ridhoilah dan berkahilah kami agar acara hari ini menjadi acara yang bermanfaat dan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah kami kekuatan, keselamatan, kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu, pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Kau berikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Hanya padamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firat batal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudara Azriel atas doa yang telah Anda pandu. Diingatkan sekali lagi bagi teman-teman webinar, silakan mengisi link presensi yang telah diberi oleh panitia di kolom chat Zoom meeting. Untuk acara selanjutnya, saya ingin mengajak semua peserta untuk berpartisipasi dalam sesi dokumentasi. Bagi yang masih off-cam, harap diaktifkan kameranya. Dan juga kepada si PDD yang sedang bertugas, kami persilahkan untuk melakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang masih off-cam, bisa di on-cam ya teman-teman. Baik, untuk sesi dokumentasinya akan saya hitung mundur ya. Satu. Slide satu, satu, dua, tiga. Kali lagi, untuk slide satu, sekali lagi, satu, dua, tiga. Untuk slide dua, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Untuk yang slide ketiga, satu, dua, tiga. Untuk slide yang keempat, satu, dua, tiga. Udah nih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi dokumentasi. Kini kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berkontribusi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Ke Lamongan beli soto, pulangnya ke Kediri. Saya Handaru Waryo Seto, sebagai Master of Ceremony, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Ini udah selesai ya Mas ya. Terima kasih ya. Iya, Bapak selesai. Terima kasih Makasih sekali lagi ya, Bapak. Bapak. Ya, ya sukses buat Anda semua. Monggo. Amin, amin. Terima kasih, Bapak.